Ini gila sih. Aku pikir kalian bakal kaget juga. Real Madrid barusan dapat cuan 105 miliar rupiah cuma dari jual pemain muda usia 20 tahun. Bukan pemain inti, bukan bintang, tapi tetap bisa dilepas mahal banget. Nah, jadi gini guys. Gimana caranya klub kayak Madrid bisa ngubah pemain muda, biasa aja, jadi aset yang bernilai ratusan miliar? Dan bagaimana kalau aku bilang, Timnas Indonesia bisa aja ngarah ke jalur yang sama? Tapi tunggu dulu guys, kita akan bahas sesuatu yang lebih mengejutkan loh di tengah video ini. Karena bukan cuma soal jual beli pemain, ini soal sistem. Dan ini bisa jadi jawaban buat masa depan sepak bola kita. Hai bro, lo pasti ngerti kenapa bola itu penting? Karena hidup lo? Ya, gak sepenting itu. Tapi tenang, di channel ini, lo bakal ngerasa penting lagi. Kita bahas berita transfer terbaru, gosip bola, dan drama klub elit bareng gue, fans halu tapi serius, mau subscribe? Bagus. Gak mau? Ya gak apa-apa. Yang penting lo udah nyasar ke sini, hih. Oke, right? Ayo kita ke inti videonya. Real Madrid barusan dapat duit 105 miliar rupiah cuma dari jual pemain muda yang bahkan belum jadi bintang. Namanya Chema Andres. Mungkin banyak dari kalian belum pernah dengar namanya. Tapi guys, pemain ini bukan pemain utama, belum terkenal, bahkan belum sempat jadi sorotan media seperti Arda Güler atau Endrick. Tapi Madrid tetap bisa jual dia mahal banget. Nah, jadi gini guys, Chema Andres ini baru 20 tahun. Udah 7 tahun dibesarkan di Akademi Real Madrid, dan baru-baru ini dia resmi pindah ke Stuttgart, klub Bundesliga Jerman. Nilai transfernya? 6 juta euro atau 105 miliar rupiah. Yang menarik, ini bukan transfer pinjaman atau trial, tapi transfer penuh, dan Madrid ngotot masukin klausul buyback. Artinya, kalau dia bersinar di Jerman, Madrid bisa ambil balik dengan harga yang udah disepakati. Gila gak sih guys? Pemain yang belum sempat jadi bintang, tapi udah dianggap aset. Dan yang lebih gokil, ini tuh bukan pertama kali Madrid ngelakuin hal kayak gini. Coba kita ingat, Achraf Hakimi, Morata, Theo Hernandez, Marcos Llorente. Mereka semua adalah lulusan akademi atau pemain muda yang dijual dengan nilai besar, bahkan sebelum benar-benar jadi superstar. Ini bukan soal hoki. Ini soal sistem. Madrid bukan cuma bikin akademi doang, guys. Mereka bikin ekosistem. Sistem yang bisa mencetak pemain muda, bikin exposure, masukin mereka ke tim B atau La Liga kecil, dan kalau perlu, jual mereka ke luar negeri, dengan tetap nyisipin klausul beli balik atau presentase penjualan masa depan. Jadi meskipun pemain itu sukses di tempat lain, Madrid tetap untung. Lah kita? Kadang pemain muda bagus malah mandek di bangku cadangan klub Liga 1. Tapi tunggu dulu guys, ini belum semuanya. Karena kalau kalian perhatikan, ada sedikit sinyal bahwa Timnas Indonesia juga sedang mencoba ke arah yang mirip. Marcelino Ferdinand sekarang main di Oxford United, Inggris. Bukan di klub elit memang, tapi ini awal. Dan pelatih Timnas kita sekarang bukan sembarang nama. Patrick Kluivert, ex-legenda Belanda dan Barcelona, yang sangat familiar dengan sistem Akademi Eropa. Pertanyaannya, apakah ini bisa jadi langkah awal Indonesia bangun sistem kayak Madrid? Tentu beda jauh levelnya. Tapi guys, semua perubahan besar selalu dimulai dari satu keputusan kecil. Madrid berani lepas pemain muda yang belum matang, tapi mereka udah siapkan semuanya. Pelatih, exposure, bahkan jaringan transfer. Indonesia, jujur aja, masih belajar. Tapi dengan makin banyak pemain muda kita berani ke luar negeri, dengan pelatih yang ngerti kultur Eropa, dan federasi yang mulai terbuka dengan perkembangan global. Siapa tahu 5-10 tahun lagi, kita punya jalur ekspor pemain muda yang stabil. Bayangin aja, kalau suatu saat Marcelino atau pemain muda lain bisa dilepas dengan harga miliaran ke Eropa, dengan sistem pembinaan yang rapi. Kita bukan cuma bangga, tapi kita juga bisa bikin sepak bola jadi industri beneran. Tapi ya guys, ini PR besar banget, gak bisa instan. Perlu kolaborasi klub, federasi, pelatih, bahkan fans. Karena sepak bola itu bukan cuma soal menang sekarang, tapi soal sustain jangka panjang. Real Madrid nunjukin kalau pemain muda itu bukan beban. Mereka aset, dan sekarang, giliran kita mikir. Apakah Indonesia siap mulai investasi jangka panjang kayak gitu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Guys, kita diskusi bareng, siapa tahu ide-ide dari kalian bisa jadi inspirasi buat sistem sepak bola kita sendiri. Nah,
Itu dia tadi pembahasan kita soal bagaimana timnas Indonesia mungkin sedang mencoba menapaki jalur yang mirip dengan Real Madrid. Sekarang kita geser sedikit fokus ke pusat strategi Los Blancos. Florentino Perez katanya sedang siapkan sebuah rencana besar. Rencana megah. Kalau Vinicius Junior benar-benar menolak perpanjangan kontrak, guys, ini bukan sekadar isu transfer biasa. Real Madrid gak akan tinggal diam, dan kalian bakal kaget lihat opsi alternatif yang mereka siapkan. Kita bahas semuanya di segmen selanjutnya. Nah guys, jadi gini, sampai sekarang, pembicaraan soal kontrak baru antara Vinicius Junior dan Real Madrid masih buntu. Padahal kontraknya masih ada sampai 2027, tapi drama udah dimulai dari sekarang. Kenapa? Karena Vinicius minta sesuatu yang berat, gajinya pengen naik. Dan bukan naik dikit, guys, tapi langsung nembus 30 juta euro per tahun. Itu tuh. Setara Kylian Mbappe. Gaji sultan, bos, tapi Perez, dengan gaya klasiknya yang dingin dan penuh strategi, belum mengiyakan. Dia bilang, santuy dulu bang, segitu belum layak buat lo. Akhirnya, negosiasi mandek, tapi Real Madrid nggak bakal diam aja, Perez langsung nyusun rencana cadangan. Dan ini bukan rencana ecek-ecek. Kalau Vinicius tetap ngotot minta gaji Mbappe dan gak mau nurun, Perez siap jual dia ke Arab Saudi. Yap, Arab Saudi, tempat yang akhir-akhir ini jadi pelabuhan para pemain top Eropa. Dan mereka siap bayar gede banget, guys, 200 juta euro. Atau sekitar 3,8 triliun rupiah. Gila nggak tuh? Buat winger yang sebenarnya dibeli Real Madrid dari Flamengo dengan harga murah di masa lalu. Dan lo tahu gak, duit segunung itu bukan cuma buat nambal kas klub. Perez punya rencana selanjutnya. Uangnya mau dipakai buat satu hal besar, beli Erling Haaland. Iya guys, Haaland. Bayangin kombinasi Mbappe Haaland di Santiago Bernabeu. Bisa-bisa dunia sepak bola langsung berubah total, bro. Proyek Galacticos jilid baru bisa hidup lagi. Tapi tunggu dulu guys. Ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan loh. Meskipun punya rencana gede itu, fokus utama Perez tetap di satu titik. Dia masih pengen Vinicius bertahan. Dia tahu, Vinicius bukan cuma pencetak gol, tapi simbol era baru Real Madrid. Pilar masa depan. Makanya sekarang, Real Madrid lagi nyusun formula kontrak baru. Caranya, dikasih bonus-bonus performa. Misalnya kalau Vinicius cetak gol banyak, atau dapat penghargaan individu, atau Real Madrid juara, bakal ada ekstra bonus lagi. Perez harap dengan skema kayak gini, Vinicius bisa lebih lembut hatinya dan mau tetap bertahan. Tapi, Vinicius juga punya ego. Dia ngerasa udah jadi tulang punggung Real Madrid sejak 2018, dan gaji dia sekarang, 20 juta euro per tahun. Masih kalah dari Mbappe dan David Alaba. Padahal dua nama itu gabung Real Madrid gratisan, bukan dari nol kayak dia. Wajar sih kalau dia ngerasa kurang dihargai. Jadi guys, kita lagi ada di titik krusial. Apakah Vinicius bakal melembut dan tanda tangan kontrak? Atau malah, akan jadi korban rencana megah Florentino Perez? Dan kalian pikir, cuma itu drama yang terjadi di Real Madrid? Yah, sekarang kita masuk ke segmen Rodrigo, dan ini nggak kalah panas. Belum nonton video sebelumnya soal dia? Gas ke segmen selanjutnya, guys. Sekarang bukan zamannya lagi Rodrigo bisa santai di bench sambil nunggu rotasi. Kenapa? Karena Real Madrid udah masuk era baru. Dan semua keputusan besar sekarang ada di tangan pelatih utama mereka, Xabi Alonso. Beberapa waktu lalu, Los Blancos tampil mengecewakan di Piala Dunia antar klub. Bayangin guys. Klub sekelas Madrid kalah telak 4-0 dari PSG. Gak heran, banyak pemain langsung disorot, terutama yang gak kasih kontribusi nyata. Salah satunya, ya, Rodrigo. Semenjak laga itu, posisi Rodrigo di skuad mulai digoyang. Dan kabar dari dalam klub, Xabi Alonso mulai evaluasi total. Gak peduli lo pemain lama, muda, atau bertabur followers, semua harus fit dengan proyek barunya. Dan kabarnya, Alonso sempat ngobrol langsung empat mata sama Rodrigo. Nada pembicaraannya serius banget, kamu masih penting. Tapi bukan dengan peran yang lama. Wah guys, kalimat itu gak main-main. Karena saat itu juga, baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.